Wow, ini Margarito Kamis, kencang banget kalimatnya. Nampar 01 dan 03 memperingatkan Hakim MK. Ada apa ini? Coba kita dengarkan dulu sama-sama, saudara. Oh, udah hiburan aja. Bukti yang udah diperiksa begitu lama di Mahkamah Konstitusi yang sidang tadi bilang 14 hari itu, apa nggak cukup gitu? Udah cukup terlanjang bulat kok. Jadi enggak ini ya cuma kayak ini kan acara formil gitu. Jadi saya nggak tepat bilang gimmick, tapi sebenarnya kalau bilang begini ya ini gimmick aja ini sebenarnya. Apa pentingnya kemudian ada mengadakan gimmick ataupun hiburan seperti ini apa? Nomor satu begini ya, dalam dalam acara selama ini di Mahkamah Konstitusi itu nggak pernah ada kesimpulan. Nggak ada, abis ini sudah selesai, mereka musyawarah ya putus gitu selesai. Ini aja nih kali ini. Kami beberapa kali saya bicara dengan Pak Yusril itu, Pak Yusril berkali-kali mengatakan tidak ada kesimpulan dalam sidang pilpres begitu. Tahu-tahu bilang ada kesimpulan gitu, sempat kaget itu sebenarnya Pak Yusril. Karena mula-mula nggak, dan memang karena tradisi Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah ada kesimpulan. Nah, baru ini aja ini. Nah karena itu menurut saya sih ya sudah supaya ada kerjaan aja gitu. Nah, kayak rame begitu, kayak serius gitu kan. Padahal enggak sih. Atau merupakan peraturan MK yang baru, Bang, sehingga kemudian diadakan seperti ini. Tapi so what? Apa itu? Mau ngapain? Dan kesimpulan itu orang udah rapat kok faktanya telanjang kayak begitu. Tidak akan mempengaruhi keyakinan para hakim? Oh, Kesimpulan mungkin iya, tapi kalau fakta saya kira tidak. Tafsir mengenai fakta itu yang akan memberikan, tafsir itu yang memberikan perspektif. Masalahnya adalah apakah tafsir itu sebegitu hebatnya sehingga mengubah perspektif cara berpikir dan tafsir Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu, itu yang mesti di. Dan saya tidak mbak. Nah, dengan segala hormat saya pada tim 01 dan 03 gitu ya. Saya memiliki keyakinan, saya sebelum sampai pada pembicaraan fakta itu, saya memiliki keyakinan kuat banget tanpa ragu Mahkamah Konstitusi tolak. Why? Mbak, kalaulah misalnya saja Mahkamah Konstitusi mengatakan, oke, prosedurnya bla 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 bla, Prabowo menang karena ada bansos bla 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 bla, dan bansos itu diterangkan oleh tadi Pak Janudin bilang 4 menteri datang itu kan. Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang berperkara dalam perkara ini. Why? Kenapa? Siapa yang hadirkan? Siapa yang hadirkan tuh apa? Para menteri tersebut. Para menteri tersebut. Ya, MK. Mahkamah Konstitusi panggil kan, tapi sebelumnya diusulkan oleh entah mereka tahu diusulkan. Tapi oke lah apapun. Lalu mereka bilang mereka tolak gitu. Lalu mereka tapi sudah diusulkan baru Mahkamah Konstitusi panggil dan Mahkamah Konstitusi menghadirkan mereka lalu mengatakan terbukti apa yang didalilkan oleh pasangan 1 dan pasangan 2. Bukankah Mahkamah Konstitusi bagian dari pasangan 1 dan pasangan 2? Dan itu merusak tatanan. Tatanan betul-betul merusak itu. Jangan ngomong kosong di Mahkamah Konstitusi. Saya tidak ada urusan dengan apa begitu ya. Apa yang merusak? Jangan salah loh. Nah, satu ya. Yang kedua, saya mau bilang begini loh Mbak. Mahkamah Konstitusi saya ingatkan betul gitu. Jangan main-main yang bilang ini demi konstitusi, demi demokrasi. Enggak, bohong semua tuh. Why? Ada efek apa? Anda tahu nggak? Mbak Put selesai apa? S1-nya selesai tahun berapa? Dulu. Tahun 2007 dulu. Oh 2007, berarti enggak ini ya. Di masa Orde Baru itu melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Selalu bilang Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Ada orang bicara sedikit keluar dari Undang-Undang Dasar itu digebukin. Begitu ya. Dan ini kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan bilang Undang-Undang Dasar konstitusi melampaui garis konstitusi yang ditentukan dalam pasal 24 C ayat 1. Tidakkah sama dengan dulu Mahkamah Konstitusi berdiri di atas mimpi tentang Mahkamah Konstitusi itu lalu bertindak melampaui konstitusi? Merusak. Betul-betul merusak nih. Ini merusak, totally merusak. Itu dari segi yang terlihat, belum lagi yang lain. Misalnya tadi gitu ya. Itu yang saya agak tawar sedikit waktu itu di dalam Mahkamah Konstitusi itu. Anda ini sudah diberikan hak, kita ini diberikan hak bahwa kalau tindakan KPU begini-begini dan merugikan kita, saya diberikan hak untuk memperkarakan itu ke sini. Tidak digunakan. Oke. Nanti udah masuk sudah kalah di dalam Mahkamah Konstitusi baru bilang ini manusia nggak sah. Padahal untuk urusan itulah Anda diberikan hak namanya sengketa proses. Sengketa proses itu persoalannya di periksanya di KPU, di Bawaslu. Enggak dibikin.
Dalam ilmu hukum, hak yang tidak digunakan itu disebut melepaskan hak. Anda menemukan diri pada seluruh akibat hukum yang timbul dengan tindakan itu. Jadi apa? Apakah kalau Mahkamah Konstitusi bergerak di luar pakem ini, tidakkah Mahkamah Konstitusi bikin rusak ini negara ini, bikin rusak tatanan hukum? Jadi nothing deh. Baik, Saya baik. kira enggak lah. Baik. Udahlah, lebih Termasuk baik. bukti-bukti tersebut yang dibawa oleh para pihak-pihak ini. Bukti itu mau diapain? Bagaimana cara memberikan nilai terhadap bukti? Sedangkan bukti itu bernilai kalau dibicarakan dalam persidangan. Pengadilan. Dalam persidangan. Persidangan ya. Begitu itu. Jadi apa gitu? Bukti surat itu dikasih ke dalam soft bisa dikoreksi, di-verify baik oleh hakim, para pihak dan segala macam. Baik, Karena itu baik. misalnya beliau punya bukti dikasih ke sana, berdasarkan bukti itu, Anda ini bukti ini begini-begini, bagaimana Anda? Bisa ditanya sana, bisa tanya ke pihak yang berseberangan dengan itu. Nah, ini kalau bukti yang berbawa tadi, baik itu pasal tiga pasang, mau ngapain? Oke. Mau ngapain baik, itu baik. barang itu? Nah, ini nama-nama kerja doang. Oke. Kenceng ya. Margarito Kamis. Memang bila pada akhirnya Hakim MK mengabulkan permintaan mereka dengan dalil sudah menghadirkan para menteri, berarti para hakim MK itu sudah masuk dalam barisan penggugat 01 dan 03. Tapi ya wis lah, saya tetap punya keyakinan dan saya yakin masyarakat pun melihat fakta di persidangan itu, khususnya dari saksi fakta yang dihadirkan oleh 01 dan 03 itu saya kira sangat kurang untuk meyakinkan Hakim MK bahwa terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Ya, ruang persidangan malah dijadikan ruang untuk kemarahan, untuk kekecewaan ditumpahkan di sana. Tidak ada pembuktian. Ada pembuktiannya cuma sedikit. Dan itu pun tidak diyakini 100% sebagai yang melakukan kecurangan adalah dari pihak 02. Silakan aja cek. Bahkan ada yang lucu ketika ditanya oleh KPU dari saksi 03 ya, di TPS-nya itu yang unggul 02. Tentu ini mengkonfirmasi bahwa kemenangan 02 memang itu mutlak, nyata adanya, tanpa rekayasa. Suara itu ya memang suara dari masyarakat. Ya, di belakangnya ada apa? Kenapa masyarakat memilih 02? Mereka mempremingkan bansos. Itu pun mereka tidak menghadirkan saksi fakta. Ya, masyarakat yang mendapatkan bansos lalu terpaksa memilih 02. Enggak. Kita nggak melihat ada masyarakat yang dihadirkan di sana yang mendapatkan bansos lalu bercerita. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Dari 01 ataupun dari 03. Maka seluruh dalil-dalil mereka ya itu disandarkan pada imajinasi, disandarkan pada sugesti, bukan disandarkan pada fakta. Karena saksi fakta yang dihadirkan cuma segitu-gitunya tuh, nggak lebih nggak kurang. Ada saksi fakta yang dihadirkan karena suara Anies hilang 1 atau suara Prabowo nambah 1 gitu. Dan itu sudah selesai di TPS. Ya, sudah dibenarkan angkanya. Bahkan dia adalah ketua KPPS-nya. Lalu isunya dibawa ke ruang sidang. Padahal hanya 1 suara. Bukan tidak penting 1 suara. Tapi jangan sampai 1 suara ini mendelegitimasi jutaan suara yang lain. Artinya apa? Kenapa saksi yang bahkan hanya 1 suara aja mereka paksakan untuk hadirkan di ruang Mahkamah Konstitusi? Mereka tidak bisa menemukan saksi fakta yang lain yang kemudian
di sana ada kecurangan yang kecurangannya banyak. Kan itu logika kita. Ketika mereka tidak bisa menghadirkan saksi fakta yang dia melihat secara langsung kecurangan yang banyak, maka mau bagaimana? Hakim MK akan mengabulkan permintaan mereka. Kan itu. Masuk akal kan? Bayangkan, yang dihadirkan adalah saksi yang di sana hanya ada satu suara yang nambah. Satu suara loh. Dihadirkan di Mahkamah Konstitusi. Kan saksi-saksi itu terbatas kan untuk bisa dihadirkan. Dibatasi cuma berapa orang. Nah mereka yang satu ini suara yang nambah satu aja dihadirkan di ruangan. Apakah nggak ada yang lain? Artinya mereka nggak menemukan. Ada saksi fakta yang menemukan di sana ada kecurangan. Dan itu pun yang satu nambah suara itu, surat suara yang sudah tercoblos itu kan ya. Itu entah siapa yang melakukan juga nggak tahu. Ya, begitu. Jadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lihat tanggal 22 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.